Di kota suci Madinah, sekitar 13 abad yang lalu, lahirlah seorang ulama besar yang akan meninggalkan jejaknya dalam sejarah Islam. Namanya adalah Malik bin Anas bin Malik al-Asbahi, atau yang lebih kita kenal sebagai Imam Malik. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah. Di tengah keluarga yang mencintai ilmu, keluarganya adalah keturunan dari suku Arab Yaman yang sudah lama menetap di Madinah, kota yang saat itu menjadi pusat ilmu dan tempat tinggal para tabi'in, generasi kedua setelah sahabat Rasulullah. Sejak kecil, Imam Malik telah dibimbing oleh keluarganya, terutama oleh ibunya, yang sangat mendukung kecintaannya pada ilmu. Ibunya adalah sosok yang memperhatikan pendidikan dan akhlak Imam Malik, mengajarkannya sejak dini tentang pentingnya ilmu dan kesopanan. Setiap kali hendak belajar, ibunya selalu memakaikannya pakaian yang rapi, menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah bentuk ibadah dan harus dilakukan dengan penuh penghormatan. Imam Malik hidup di kota Madinah yang dipenuhi oleh para ulama dan tokoh-tokoh ilmu Islam. Pada saat itu, Madinah adalah pusat keilmuan dengan banyak tabi'in yang masih hidup, menyampaikan langsung ilmu yang mereka terima dari para sahabat Rasulullah. Imam Malik belajar dari lebih dari 900 ulama di Madinah, termasuk dari tokoh-tokoh besar seperti Imam Nafi, seorang mantan budak dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang terkemuka. Kehidupan di lingkungan penuh ilmu ini membentuk Imam Malik menjadi seorang pencari kebenaran yang cermat dan disiplin. Imam Malik dikenal sangat selektif dalam menyeleksi hadis. Ia berpegang pada prinsip bahwa hanya hadis yang benar-benar sahih yang boleh disampaikan kepada umat. Dari sekitar 100.000 hadis yang ia pelajari, hanya sekitar 1.720 hadis yang ia masukkan ke dalam karyanya, yaitu Kitab Al-Muwatta. Imam Malik sangat berhati-hati dalam setiap pilihan hadis yang ia sampaikan, karena ia meyakini bahwa kesalahan dalam menyampaikan hadis berarti menyampaikan informasi yang keliru tentang agama. Di usia sekitar 40 tahun, Imam Malik mulai mengajar di Masjid Nabawi. Disinilah ia menyusun Al-Muwatta, kitab hadis yang berisi hukum-hukum Islam yang tertata rapi sesuai tema. Nama Al-Muwatta sendiri berarti yang dipermudah. Karena kitab ini memang ditujukan sebagai pedoman yang memudahkan pemahaman umat terhadap ajaran agama, Al-Muwatta disusun selama lebih dari 40 tahun, dan kitab ini pun dianggap sebagai salah satu kitab hadits dan fikih tertua dalam sejarah Islam. Meskipun sangat dihormati, Imam Malik juga menghadapi banyak ujian berat dalam hidupnya. Salah satu ujian yang paling besar adalah ketika Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah memaksanya untuk mengeluarkan fatwa yang menguntungkan kepentingan politik pemerintahan. Imam Malik dengan tegas menolak fatwa tersebut karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang ia yakini. Karena pandangannya ini, Imam Malik sempat dipenjara dan disiksa. Meskipun didera, beliau tidak pernah goyah dari pendiriannya. Sikap ini membuat beliau semakin dihormati oleh umat Islam. Kisah keteguhan Imam Malik ini bahkan sampai di telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Penguasa berikutnya, Harun al-Rasyid datang ke Madinah dan meminta maaf atas tindakan pendahulunya. Khalifah bahkan sempat meminta agar Al-Muwatta dijadikan kitab rujukan resmi bagi seluruh umat Islam. Namun, Imam Malik menolak karena ia menghargai perbedaan pendapat yang ada di antara para ulama. Baginya, ilmu tidak boleh dikekang oleh kepentingan politik atau dipaksakan kepada umat. Imam Malik menghabiskan seluruh hidupnya di Madinah hingga akhir hayatnya. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah dalam usia sekitar 84 tahun dan dimakamkan di Jannatul Baqi, dekat dengan para sahabat Nabi. Kehidupan Imam Malik adalah teladan kesederhanaan, keteguhan, dan kecintaan terhadap ilmu. Warisan ilmu dan prinsipnya tetap hidup hingga kini, khususnya di Afrika Utara, Timur Tengah, dan wilayah Andalusia, di mana mazhab Maliki dianut oleh jutaan umat Islam. Kisah Imam Malik bin Anas mengajarkan kita bahwa seorang ulama tidak hanya mencintai ilmu, namun juga harus berani mempertahankan prinsip kebenaran di tengah cobaan. Beliau adalah cerminan kesungguhan dalam menuntut ilmu dan keteguhan dalam menghadapi tekanan. Warisan ilmu dan ajarannya tetap hidup, menginspirasi generasi demi generasi untuk terus menuntut ilmu dan menjaga prinsip-prinsip Islam.